Selamat siang Bapak Ibu sekalian, saya siaran lagi nih. Saya Jerry Deriska, praktisi energi healing dan konten kreator dari onlinehealing.com. Baik, kali ini saya pengen bahas satu topik yang sebenarnya menarik juga sih sebenarnya. Dan sebenarnya sepertinya jarang dibahas gitu. Bahwa penggunaan kundalini untuk bela diri dari sihir atau serangan astral. Selama ini kan kita taunya kundalini untuk terapi, untuk meningkatkan spiritual, untuk melihat energi dan lain sebagainya, atau untuk mata ketiga dan lain sebagainya. Nah, jarang sebuah teknik itu yang ngebahas gimana sih gunakan kundalini untuk melawan sihir, gitu. Misalnya untuk menyerang dan lain sebagainya. Bisa nggak sih ya gitu? Dulu saya pernah baca artikel. Di artikel itu dibilang bahwa kundalini itu energi spiritual. Maka tidak mungkin ia bisa dipakai untuk misalnya nih untuk menguras power orang, untuk misalnya untuk merusak sedikit lah gitu. Nggak mungkin katanya karena kundalini energi spiritual. Dulu saya yakin begitu, maka harusnya kundalini nggak bisa untuk bela diri kan gitu. Seperti halnya kayak energi tantian yang tenaga dalam itu kan bisa untuk merusak gitu. Nah, jadi sampai saya ketemu salah seorang ini master yang bilang, oh bisa sebenarnya kundalini untuk bela diri katanya. Wah, saya tertarik kan waktu itu kan. Bagaimana kan gitu kan spiritual. Ternyata bisa. Alasannya sederhana sebenarnya. Bahwa kundalini itu ya tenaga dalam. Karena bersumber di tubuh kita. Dan dia punya power. Dan power ini lumayan kuat. Jadi kalau digesek dengan jenis energi yang lain ya lumayan bisa menang gitu. Artinya power fisik ya. Nah, saya kepo ya waktu itu ya bagaimana kan gitu. Sampai saya dicontohin langsung sama master tersebut waktu dia nangani kasus sihir kan. Wah bener, kayaknya dia praktekin nggak ada kasus waktu itu dilihat, saya disuruh lihat gitu. Wah serem juga tekniknya kan gitu. Artinya bisa rupanya kundalini untuk bela diri atau mungkin menimbulkan efek damage kerusakan pada seseorang gitu. Seperti halnya energi tantian. Kita tidak untuk menyakiti, kita hanya untuk menahan diri kita agar nggak diserang lagi, itu saja ya. Karena kan kalau merusak itu kayaknya agak serem. Nah, cuma nyatanya bisa waktu itu. Yang saya bikin kepo saat itu adalah bagaimana standar ukuran dalam kundalini. Artinya gini, standar power dalam kundalini ini. Karena kan kalau kita berbicara mengenai teknik bela diri gitu kan, tenaga dalam, saling gesek-gesekin, ngadu-ngadu energi satu dengan energi lain, kita kan bicara power. Yang punya power kuat dia lah yang menang kan gitu. Nah, bagaimana standar powernya? Misalnya kalau kita pakai standar dari tantian bawah nih, atau yang dua jari di bawah pusar, nah itu kan ya Pak Suprapto. Nah itu kan standar powernya adalah ini artinya gini, semakin banyak yang diisi di dalam tantian bawah itu dan semakin besar wadah tantian bawahnya itu, maka power yang dihasilkan tuh jauh lebih kuat, akan semakin kuat. Jadi kalau seseorang praktisi tenaga dalam ya, seni pernapasan tuh kalau mereka ingin power yang kuat, maka mereka harus sering latihan olah nafas, mengisi terus tantin bawahnya. Nah, jadi yang sering ngisi itulah yang paling kuat, istilahnya begitu. Dan siapa yang power tantin bawahnya yang lemah, jarang ngisi, itulah yang akan terkapar. Begitu konsep kalau kita bahas tentang tantian bawah ya. Kalau
kan tanda bawah udah biasa dipakai untuk bela diri non fisik. Sekarang kita bahas bela diri dengan kundalini. Nah, saya tanya, Pak, kalau kundalini itu bagaimana standar powernya begitu? Dibilang oleh beliau bahwa kundalini memang nggak bisa diisi. Artinya dia udah punya standar power tertentu. Cuma kundalini bisa terus ditingkatkan powernya dengan cara dinaikkan intinya. Artinya semakin kundalini itu naik ke atas, artinya intinya itu kan dari cakra dasar, seks, cakra pusar, cakra plexus, jantung, tenggorokan, ajna tuh mahkota. Dan semakin ke atas, maka power dari kundalini semakin meningkat. Nah, jadi jika ingin punya kapasitas power tinggi, maka ya kundalini harus dilatih. Artinya terus naikkan ke atas, inti kundalini ke atas, maka otomatis punya daya power dan daya rusak yang lumayan gitu kan. Agak serem ya kita bicara daya rusak ya. Kalau tahu nih teman-teman yang apa nih yang kundalini untuk spiritual pasti nggak senang nih, tapi nggak apa-apa deh. Yang jelas menurut beliau ini ketika inti naik ke atas, maka power kundalini akan makin kuat. Jadi makin kuat gesekan yang dimunculkan ketika diadu gitu. Nah, saya bingung kalau sudah bukan bingung lagi, artinya sudah mulai paham gitu kan. Berarti puncak power yang bisa dicapai oleh kundalini adalah mahkota dong. Artinya udah keren dong kalau di cakra udah inti sudah di mahkota, udah kuat dong powernya. Ternyata belum cukup kuat kata ternyata beliau. Karena sebenarnya inti kundalini itu sendiri tuh bisa lebih naik lagi ke atas. Artinya kan setelah cakra mahkota tuh ada antahkarana tuh. Jadi kayak dia kalau antahkarana tiap orang tuh tipis sekali tuh, gak kelihatan. Makin lama makin lebar sampai seukuran kepala. Ada yang seukuran badan kalau asal kemarin. Sejauh mana ya kalau antahkarana itu ya perkembangannya ya? Jadi cukup lebar lah antahkarana tuh kayaknya kesukuran kepala kayaknya. Jadi bisa lebih lebar tuh antahkarana itu. Set gitu kan. Tapi memang ada saya pernah dengar antahkarana itu bisa lebih luas sekali ya, tapi itu beda-beda konsep. Jadi antahkarana itu bisa dilebarin, lebar. Nah, inti bisa naik lewat jalur antahkarana itu. Nah, kalau udah naik ke atas, otomatis di antahkarana itu ada cakra ilahi 1, cakra ilahi 2, cakra ilahi 3. Kita dengar mungkin Bapak Ibu yang baru dengar cakra ilahi mungkin agak asing ya, agak serem konsepnya, agak gimana gitu. Sebenarnya cakra ilahi itu adalah cakra-cakra kita, setiap manusia itu punya. Kenapa dikatakan ilahi? Karena cakra-cakra ini berkait semakin ke atas itu diyakini terus dikembangkan ke atas, maka akan membuat seorang tuh makin dekat dengan ilahi. Nah, itu kenapa ada seseorang foundernya mengatakan dengan istilah cakra ilahi. Ada juga yang menyebutkan cakra langit, ada yang menyebutkan divine chakra, ada yang menyebutkan highest chakra, jadi cakra tinggi gitu. Jadi istilahnya tuh berbeda-beda untuk cakra ilahi. Tapi kalau saya lebih senang menyebut cakra langit atau cakra ilahi. Jadi cakra ilahi itu banyak sekali tuh Bapak Ibu. Soalnya nih cakra ilahi yang pertama itu agak berapa jaraknya dari cakra mahkota. Lalu ke atas lagi itu banyak banget ke atas itu cakra ilahi itu. Sebagai gambaran kalau kita lihat secara makrokosmos, secara makro kan lapis langit itu ada 7 ya sebenarnya. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk lapis langit satu sendiri itu cakra ilahi manusia itu udah banyak sekali Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat ke atas hitung gitu, 1 cakra CI, cakra ilahi 1, 2, 3, 4. Di langit 1 aja itu udah banyak sekali. Udah sampai 10.000, 100.000. Kalau yang rajin hitung tuh sampai 1 juta gitu.
gimana ngitungnya juta, ada yang ngitung tuh, dihitung-hitung ke atas sampai udah nggak kehitung lagi. Jadi kalau ada yang teman yang bilang berapa jumlah cakra ilahi di manusia di langit satu, udah nggak kehitung lah gitu, atau tak terhingga gitu, jadi udah nggak kepikiran lagi gitu, udah bingung lah ngitungnya gimana saking banyaknya ke atas. Langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6 itu tuh udah banyak banget tuh cakra ilahi, udah pusing hitungnya. Nah sampai nanti puncaknya di langit 7 dengan subdimensi ke atasnya. Jadi banyak banget jumlah cakra ilahi ini. Artinya apa? Ketika inti kundalini naik ke atas, hanya saat cakra ilahi 2, 2, 3, 4 sampai ke atas, otomatis powernya akan semakin kuat. Naik ke atas lagi, nambah power, naik ke atas lagi, nambah power, nambah power, nambah power. Artinya apa? Power dari kundalini sebenarnya punya potensi yang luar biasa. Artinya kalau kita naikkan terus inti ini ke atas, maka powernya akan makin kuat. Jadi agak menarik ketika inti sudah naik ke atas, bukan hanya dalam sisi membantu dari sisi spiritual atau dalam sisi spiritual aja yang berkembang kalau kita latih, dari sisi power kundalini pun semakin kuat kalau intinya naik ke atas. Dan itu udah banyak sekali Bapak Ibu. Bisa bayangkan kalau inti kita naik ke atas terus ke atas, powernya bisa nggak terhingga gitu, saking kuat powernya. Nah jadi seberapa besar potensi power dari kundalini sini tak terhingga gitu, karena udah banyak sekali itu ke atas tuh perkembangannya. Nah inilah menariknya dari dari kundalini ini jika digunakan dalam konteks bela diri. Artinya bisa karena dia punya sumber power yang unlimited, yang ya bukan sumber power unlimited, gimana istilahnya ya, punya peluang potensi power yang unlimited. Nah jadi kalau kita pakai ya itu lumayan lah gitu kan, artinya untuk proteksi, untuk membantu teman-teman yang kena keroyok dan lain sebagainya. Lumayan keroyok dalam artian secara energi ya, bukan tarung fisik ya. Kalau tarung fisik mah saya kabur aja kalau ada yang dikeroyok kan gitu. artinya bela diri secara energi, misalnya untuk ngegelitikin jin gitu kan, ngegelitikin yang jahil ke teman kita secara non medis. Nah, kita bisa bantu pakai power itu, power kundalini. Nah jadi kundalini bisa untuk bela diri dan ia punya kapasitas power yang unlimited. Nah lalu kenapa kok online healing perlu men-share teknik ini? Karena begini, memang di lapangan masalahnya saat kita ingin bantu orang, seringkali kasus itu seperti masalah fisik saja gitu kan, cuma tak jarang ada di belakangnya juga kasus-kasus non medis. Jadi kalau dia ngeluh sakit pinggang itu bisa jadi sakit fisik, bisa jadi ada unsur lain di sana. Nah kalau kita belum punya bekal untuk hal begitu ya bisa bawa belur, nanti kita bersihin tuh yang di badannya, rupanya yang ngirim marah. Gimana kalau kita belum punya bekal yang cukup? Habis sudah. Makanya kundali di online healing tuh di tingkat 2 kita belajar bagaimana caranya untuk membersihkan sihir, mengatasi sihir. Nah begitu dengan menggunakan kundalini. Kenapa kundalini? Ya karena kundalini luar biasa sebenarnya potensi powernya gitu Bapak Ibu. Nah tadi itu sih yang ingin saya jelaskan kali ini tentang kundalini bisa untuk bela diri dari sihir. Tapi ini tidak serta-merta menjanjikan kita sakti. Tujuan kita nggak sakti ya, atau hebat. Tujuan kita adalah gimana kita bisa bermanfaat bagi diri kita, orang-orang terdekat, dan mungkin bagi seluruh umat manusia. Nah jadi bukan tuh ajang keren-kerenan ya, kita
ya bantulah kasus-kasus itu. Semoga nanti bisa jadi bekal kan untuk kita di akhirat nanti, pahalanya kan gitu. Dan juga hal-hal lain kan gitu. Nah itu sih, seperti apa tekniknya. Nah, saya sedikit kasih bocoran tekniknya begini. Ada teman bilang, mas saya belum bisa lihat energi, mas saya belum bisa ini, belum bisa mata ketiga, saya belum bisa deteksi lokasi penyerangnya, saya belum bisa tembak-tembakan katanya. Gimana caranya mas? Bingung. Nah, saya ngerti itu. Saya dulu termasuk yang bingung juga gitu kan, nggak bisa deteksi, nggak bisa nyeken, pusing. Gimana kita bisa membersihkan sihir yang di ini, yang dibantu. Nah, di teknik online healing tuh sudah dibuat praktis. Jadi walaupun belum bisa nyeken, belum bisa deteksi, belum bisa ngapa-ngapain gitu kan, praktisi udah bisa langsung pakai kayak pakai remote aja gitu. Tinggal aktifin remote-nya, jalan itu teknik apa istilahnya tekniknya. Apakah kodap? Enggak kodap. Jadi ada settingan energi khusus yang tinggal dipakai aja gitu. Jadi langsung atasi penyerangnya, bersihkan sihirnya, perbaiki kerusakan yang mungkin ada di tubuh energinya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu yang mungkin belum bisa scan melihat energi, untuk coba bantu keluarganya, teman-teman yang punya permasalahan sihir. Bisa, tetap bisa, karena sudah dibuat praktis. Dan itulah online healing ini dibuat karena ingin menawarkan teknik mudah, teknik praktis agar bisa sehat dan mampu bela diri non fisik dengan praktis, mudah, nggak pakai ribet. Nah begitu. Mungkin itu, semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat. Untuk belajarnya bisa lihat ya di itu, di link yang udah saya bikin, di lampirkan di ini, di audio streaming. Selamat siang.